Oke. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi sama kakak dengan Kak Ita yang kodenya adalah ES. Ya. Introduksi dulu nggak sih? Takutnya kalian lupa sama kakak karena kan kalau nggak salah kita baru meeting kedua nih ya sama kakak ya. Oke, kembali lagi kakak introduction, nama kakak Kak Ita. Kakak untuk bahasa Inggris dan biasanya kakak mengajar di Depok Luas sama Depok Timur ya. Jadi kembali salam kenal buat kalian semuanya. Sebelum mulai seperti biasa kakak akan menginformasikan peraturannya ya. From head to toe dari atas sampai ke bawah gitu ya. Jadi harus di mute selama pelajaran. Terus kalian juga diharuskan meng-hide videonya gitu ya. Lalu ketika ada sesi tanya jawab boleh kalian unmute atau kalian boleh speak up atau boleh bertanya melalui forum chatting ya. Terus ketika ada sesi di mana kakak minta jawaban dari kalian, boleh juga ketika jawabannya di chatting ya. Kakak biasanya minta minimal 3 orang biar ada perbandingannya apakah jawaban kalian semuanya sama ya ataukah ada berbeda jawaban kan. Jadi bisa kita coba diskusikan bareng-bareng. Oke, meneruskan materi sebelumnya ya. Ini dari kakaknya katanya terakhir itu kalian di UTBK kedua ya. Jadi sekarang kita masuk ke UTBK 3, bener ya? Oke, kalau memang sudah pada siap semuanya, kita mulai dulu dengan ucapan bismillah dan silakan kalian berdoa dengan menurut agama dan masing-masing berdoa dimulai. Oke, selesai. Silakan dibuka untuk bukunya atau mungkin ada yang mau cek di PDF juga boleh. Itu kalau nggak salah bahasa Inggris itu ada di halaman 38 guys. Dan seperti biasa ya pasti diawali sama nomor 53. Sudah pada dibuka semua bukunya? Kakak tulis ya. Halaman 38 nomor 53. Oke. Next seperti biasa kakak akan mulai dengan soalnya dulu ya. Di sini lihat ke OneNote-nya. Oke, ada soal the writer emphasizes the importance of separating the contributions of chemical medicine from that of the herbal medicine in paragraph. Oke, ada kata emphasizes di sini ya guys. Arti dari emphasizes itu artinya menekankan ya, atau meng-highlight atau menggarisbawahi ya seperti itu. Jadi kira-kira di paragraf mana yang menekankan pentingnya mengkonsumsi secara terpisah obat-obatan kimia sama obat-obatan herbal. Kira-kira di paragraf mana atau di paragraf berapa gitu ya. Nah, gimana caranya? Sama kayak soal-soal mention sama not mention, kalian coba cari kata separating atau coba cari kata chemical medicines atau cari kata herbal medicines ya. Lalu kalian coba asumsikan atau kalian coba artikan ini artinya apa ya? Apakah ini artinya adalah membedakan atau enggak menggabungkan konsumsi obat kimia sama obat herbal. Yuk kita cek aja langsung ke teksnya ya. Oke, ini dia. Dari awal kakak akan coba menjelaskan ya. The use of modern chemical drugs and herbal medicines, including herbs, simultaneously to treat certain disease must be exercised carefully. Katanya penggunaan dalam obat-obatan kimia yang modern dan juga obat-obatan herbal ya, termasuk jamu-jamuan. Jadi herbs di sini bisa diartikan sebagai jamu juga ya guys. Nah, kalau misalkan kita mengkonsumsi secara sekaligus gitu ya, untuk mengobati penyakit itu harus hati-hati loh guys. Kenapa? Karena kalau kita mencampur adukan semuanya itu, obat kimia sama obat herbal, maka akan menimbulkan kesehatan yang buruk. Jadi bukannya sembuh, malah penyakit kalian akan menjadi lebih buruk, seperti itu katanya ya. Clinical trial showed the use of simvastatin as anti-cholesterol drug or mixture of guavalis atau Javanese turmeric root, atau kalau kita asumsikan di sini artinya adalah temulawak gitu ya. Lalu Dutch stick leaves as traditional medicines gave good result
if they are used separately. Jadi si mereka-mereka ini nih, simvastatin, terus juga daun-daunan dari jambu biji, temulawak, bahkan daun dari Dutch stick ini ya, akan menjadi obat yang bagus guys untuk sebuah penyakit kalau mereka itu digunakan secara terpisah. But if combined, sebaliknya nih kalau misalkan mereka digabung, maka hasil yang didapat akan berbahaya. The result are harmful ya. Similar harms happen in combined use of metformin and black tea to treat diabetes. Katanya hal yang buruk pun terjadi sama ketika mengkombinasikan atau menggabungkan obat metformin sama teh hitam untuk penyakit diabetes. Nah, ini mereka berdua tuh nggak boleh digabung loh guys. Akan menimbulkan hal yang sangat berbahaya ya. If both are used individually, tapi sebaliknya kalau misalkan si black tea sama si metformin ini dikonsumsi secara terpisah atau secara individual gitu ya, they can reduce blood sugar level in large quantities. Nah, mereka akan menurunkan kadar level gula darahnya ya. However, if combined, the decrease in blood sugar content is actually very small. Nah, kakak yakin kalian bisa menerjemahkan dari paragraf utama ini dari awal sampai akhir sampai kalian menemukan kira-kira ini cocok kayak sama jawaban kita di nomor 63. Oke, next. Langsung ke paragraf kedua ya. As for herbal medicines, besides being absorbed more slowly by the body, sometimes they are binding substances from chemical drugs. Oke, binding di sini artinya adalah mengikat ya. Katanya untuk obat-obatan herbal ya, selain mereka menyerap tubuh lebih lambat ya, terkadang mereka itu mengikat substansi-substansi yang ada di obat-obatan kimia. Hasilnya, as a result, the effect of chemical drug is not optimal. Nah, hasilnya adalah maka obat-obatan kimia yang kita konsumsi itu malah bekerja tidak optimal, guys. Ginseng should not combine. Ya, ginseng tuh nggak boleh digabungin sama obat-obatan jantung because kenapa? It will worsen the heart condition, maka akan membuat kondisi jantung tuh lebih buruk, guys. In addition, garlic, which also an anticoagulant herbal medicine, shouldn't be combined with chemical drugs such as acetazole or clopidogrel. Kenapa? Because it will cause bleeding. Ya, sama seperti si ginseng ini nih, katanya ternyata bawang putih pun kalau misalkan kita gabungin sama obat-obatan kimia gitu ya, maka itu akan menyebabkan pendarahan, guys. Ya, makanya itu kita nggak boleh mencampur adukan obat-obatan kimia sama obat herbal. Kayaknya udah jelas deh ya dari yang paragraf pertama sama kedua yang kakak jelasin tuh. Nah, silakan. Mau ditambah lagi ke paragraf ketiga atau kalian mau langsung aja coba menjawabnya? Kita coba tanya ya di chat ya. Guys, cukup penjelasannya sampai paragraf 2. Atau mau ditambah? Silakan. Chat. Yuk, respon dong guys. Dijawab dong guys, chattingnya guys. Oke. Nah, kan cukup Kak. Oke, kalau gitu paham aku Kak. Oke. Paham kakakku, siap. Kalau gitu coba dijawab nomor 53 jawabannya apa. Ini kakak ngomong bertanya, guys cukup penjelasan sampai kepala itu kayak udah kasih clue gitu loh. Sama kayak kakak kasih clue untuk jawaban nomor 53 gitu loh guys. Nah, D ya Kak. Oke. Satu lagi yang D. Oke, D juga semuanya. Tadi yang pertama, yang D itu kalau nggak salah jawabannya paragraf ke berapa tadi? 1 sama 2. Oke, baik. Pertama, lihat di sini di OneNote-nya kembali ya. Kenapa jawabannya yang D? Ya. Pertama itu jelas banget ya guys, dijelasin di setiap kalimat per paragrafnya kalau si kalimat yang menyuruh kita nggak campur adukan obat kimia sama obat herbal itu tercatat dengan jelas ya nggak sih? Pertama di paragraf pertama
ada sebutan dari simvastatin di mana nggak boleh campur sama daun jambu. Terus yang kedua ada ginseng yang nggak boleh digabung sama obat-obatan penyakit jantung gitu. Karena kenapa? Lalu di sini juga ada si bawang putih yang nggak boleh digabungin juga sama obat kimia seperti acetasol atau clopidogrel. Kenapa? Karena akan menyebabkan pendarahan, guys. Bleeding di sini arti pendarahan ya, guys. Boleh kalian tulis artinya. Jadi ya benar banget jawabannya adalah paragraf kedua dan pertama. Congratulations. Ini masih lumayan bisa kalian jawab ya. Gak terlalu menjelimet banget dan belum sampai ke tahap yang rumit gitu ya. Oke, next. Masuk ke soal selanjutnya di nomor 54. Nah, ini juga sama nih. Based on the passage, how risk of combining chemical drugs and herbs are observed in the incident as follows except. Oke, di sini ditanyain di bawah ini merupakan resiko kesehatan ya yang hasil dari pencampuran obat kimia sama obat-obatan herbal. Tapi ada kata except di sini, artinya pengecualian. Nah, kira-kira yang mana di antara option A, B, C, D ini yang bukan resiko kesehatan karena pengaruh obat kimia dan obat herbal? Kak, gimana cara mencarinya, Kak? Pertama, kalian cek keywordnya one by one. For example, yang option A ini kakak udah kasih keyword blood sugar. Atau kalau kamu mau ganti, kayaknya blood sugar itu masih general deh. Kayaknya aku pengen ganti sama metformin aja. Boleh, silakan. Cari kata metformin dengan cara scanning ya, cara cepat bacanya. Terus kamu samain sama kalimat di optionnya ya. Oke, kakak tunggu jawabannya atau kakak tunggu scanning kalian. Kira-kira jawabannya yang mana? Silakan. Ini sebenarnya udah kakak kasih sih di akhir optionnya nih kan, akhir option A, B, C, D, E-nya nih. Ada paragraf berapa, baris berapa. Cuma kakak hide dulu ya guys. Kakak pengen kalian coba cari dulu apakah benar jawaban kalian. Itu ada beberapa vocab juga yang boleh kalian tulis artinya kayak simultaneously, itu kan sekaligus ya kan. Lalu ada arti onset, artinya adalah serangan. Boleh kalian juga tulis artinya di buku atau di PDF kalian. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Jawaban yang pertama itu adalah yang B. Oke, hai Mei, jawaban kamu yang B. Kakak dulu ya. Yang lainnya, 2 orang lagi minimal. Kalau mau lebih boleh, bagus banget malah. Next, the others. By the way, udah pada makan siang belum nih? Yang jawab yang belakang guys, mereka curhat loh sama kakak. B juga kak, oke. Yang bebek kak, oke yang bebek. Ya Allah kayak anak SD banget ya, kita dulu kan jawabannya apa? Yang A ayam, yang B bebek ya. Lalu yang C channel kak. Ya kan ya zaman SD begitu kita ya. Jawabannya sama Ibu Buyu. Oke, jawabannya yang bebek wek. Pas banget ya, bebek wk. Or bisa aja or. Oke, B juga. Oke, lihat di sini. One by one ya. Yang paragraf yang pertama atau yang option yang A, paragraf gitu ya. Ini yang muncul di paragraf pertama baris kelima. Kalian cek boleh. Lalu yang kedua yang B. Teng tereng. Oh nggak ada guys. Sudah benar jawabannya adalah yang B. Tapi bentar dulu yang C nih ya. Kita lihat ya. Ada di paragraf kedua baris ke-2 juga. Lalu yang D itu paragraf kedua baris terakhir. Kalau ada kata LS itu artinya last sentence ya. Nah, lalu next yang di option yang E itu paragraf pertama baris kedua. Ya, sudah jelas banget ya. Ini gini loh guys, ada 2 contoh soal yang kayak gini. Pertama, kalau optionnya tercetak jelas kayak gini, ini sama banget kan optionnya sama kayak yang ada di teks. Enggak ada bedanya sama sekali, tapi ada juga option yang beda kalimat sama di teksnya tapi satu makna. Nah, itu tuh yang kadang-kadang tuh bikin kalian tuh ngejelimet. Karena bingung ya kan, kayak cuma membedakan setiap vocabnya aja gitu kan.
Entah kalau misalkan kita ketemu, biasanya sih dia muncul kalau nggak di simak, biasanya saya sering banget yang ketemu kayak begini. Tapi entah kalau misalkan di soal-soal UTBK juga ada, boleh kita compare ya, bandingin sama soal seperti ini yang opsinya sama-sama tercetak dengan jelas ya. Oke, good. Kakak yakin kakaknya ngomong pasti bisa ya. Next, masuk ke soal nomor 55. Di sini ada soal which is most appropriate and general conclusion of the passage ya. Jadi katanya ini kira-kira mencari kesimpulan secara umum. Seperti yang kakak sudah jelaskan juga sebelumnya, itu kalau ketemu sama kata infer, objektif, atau summary, itu juga boleh kalian artikan dengan sama, yaitu sama-sama mencari kesimpulan ya guys. Nah, biasanya cara untuk mendapatkan jawaban di summary itu atau di kesimpulan itu kalian cek paragraf terakhirnya guys. Tapi setelah kalian cek di paragraf terakhir dan jawabannya itu nggak ada yang cek di option, it's okay, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Ada cara keduanya. Caranya gimana? Kalian baca mau nggak mau dari awal sampai akhir paragraf. Terus kalian coba analisis sendiri, kalian coba pahamin sendiri, terus cari kesimpulan kira-kira mana yang nyambung sama si optionnya ini ya. Dari si optionnya ini ada yang A pertama, nah ini dia. Yang 55. Nah, pertama adalah Indonesia has already standardized herbal medicine pharmacologically. Indonesia itu telah menjadi obat herbal yang terstandar ya kan. Lalu yang B, consuming herbs and chemical drugs together as the potential to improve one's health. Katanya mengkonsumsi obat-obatan herbal dan juga obat-obatan kimia bersamaan itu bisa berpotensi untuk memperbaiki kesehatan seseorang. Lalu yang C, penggunaan use of herbal and chemical drugs in combinations must be strictly based on prescription. Guys, prescription itu artinya adalah resep-resep dokter. Ya, resep-resep dokter. Bentar, kenapa tidak ngecas? Bentar ya guys, hawakannya nggak ngecas. Oke, next kembali lagi ya. Jadi yang C itu katanya penggunaan obat herbal sama obat-obatan kimia itu boleh dikombinasiin gitu kan. Karena harus berdasarkan resep dokter. Boleh dikombinasiin kalau kita punya resep dari dokter seperti itu katanya ya. Lalu yang D, the process of standardizing herbal medicines is complicated and costly and it takes long time ya. Katanya proses dari menstandarkan obat-obatan herbal itu rumit gitu kan dan makan banyak biaya dan juga memakan waktu yang sangat lama. Lalu yang E, herbal medicines that bind substances to chemical drugs are the cause of the reduced effect of chemical drugs. Ya, katanya obat-obatan herbal yang saling mengikat substansinya itu ya dari untuk obat-obatan kimia menyebabkan pengurangan efek dari obat-obatan kimia seperti itu. Tadi kan kita sudah mulai membahas paragraf 1 sama kedua. Berarti sekarang kita lanjutin bahas paragraf 3 ya. Apakah ini ada di optionnya? Karena kan tadi kakak bilang kalau untuk nyari kesimpulan biasanya tuh ada di paragraf terakhir ya kan. Oke. Indonesians know and realize the benefit of medicinal plants for a long time ya. Sebenarnya Indonesia, orang-orang Indonesia itu sudah tahu guys, sudah paham banget itu kan, sudah sadar dengan manfaat dari tanaman-tanaman obat untuk waktu yang sangat lama. However, namun ya, the traditional Indonesian medicine industry has not developed. Namun industri dari obat-obatan tradisional Indonesia itu nggak berkembang guys ya. Currently there are 6 phytopharmacologically based medicines and 31 standardized herbal medicine. Katanya itu sekarang ini ada 6 phytopharmacological ya yang didasarkan sama obat-obatan dan juga 31 obat
obatan herbal yang terstandar katanya. The herbs in Indonesia are thousand in number. Sebenarnya itu obat-obatan herbal gitu ya, itu sebenarnya ada ribuan banget jumlahnya di Indonesia ya. Dan jamu itu ada di level yang sangat terendah, the lowest level ya, dalam kelompok level obat-obatan tradisional Indonesia ya, yang diikutin oleh standar obat-obatan herbal dan juga Vita Pharmacological yang berdasarkan sama obat-obatan dengan level yang paling tinggi. To improve, untuk mengembangkan status dari obat-obatan herbal dan menstandarkan obat-obatan dari herbal ini ya, harus ada tes non-klinik katanya, atau tes non-klinis ya. To be Vita Pharmacologically based medicines, clinical trials and non-clinical trial must be carried out on disease medicine. Ya, because of this, karena ini many herbal producers are reluctant di sini artinya enggan ya. Karena ini banyak banyak produser dari obat-obatan herbal itu nggak mau atau enggan untuk mengimprove atau untuk memperbaiki status dari produk mereka. Kenapa? Karena ya, because even without such complicated procedures, the herbal has already solved well. Sebenarnya mereka nggak mau untuk mengimprove produk mereka itu kenapa? Karena adanya prosedur yang sangat rumit ya. Dan yang paling penting itu tanpa adanya hal-hal tersebut, obat-obatan mereka itu sudah terjual dengan sangat baik, sold well, gitu ya. Next, manufacturers will only increase the status of their products to standardize herbal medicines or Vita Pharmacologically based medicines to ensure the safety of their products to consumers and exports interest ya. Jadi katanya pembangunan akan terus meningkat statusnya ya untuk produk mereka yang mau menstandarkan obat-obatan herbal atau Vita Pharmacological yang berdasarkan obat-obat untuk meyakinkan keamanan dari produk mereka dan juga untuk kepentingan ekspor ya, seperti itu. Oke, dari yang sudah kakak jelaskan, kira-kira ini di paragraf terakhir ada nggak jawabannya? Kalau misalkan ada, coba silakan di chat, di type jawabannya yang mana. Silakan. Nomor 55 guys, silakan. Woi. Nih, ini udah kakak jelasin juga ya dari A sampai E ya. Artinya apa? Silakan. Oke, kakak tunggu 30 detik. Dimulai dari sekarang, silakan dipikirkan. Memang harus di waktu ya guys untuk mengerjakan soal-soal UTBK ini biar kalian nggak ketinggalan untuk mengerjakan soal yang lainnya. Biar kalian Oke, sudah ada yang jawab. D sama E. Oke, D nggak sih Kak? Sama yang E. Oke. Yang D sama yang E kan ya. Yang D adalah proses dari menstandarkan herbal, obat-obatan herbal itu rumit dan makan waktu yang lama ya. Lalu yang E, obat-obatan herbal itu yang substansi itu mengikat obat-obatan kimia menjadi penyebab dari kurangnya efek chemical drugs
Oke, satu lagi deh. Kan itu 2 orang jawabnya berbeda tuh. Kakak pengen tahu orang lagi itu apakah jawabannya sama-sama dari yang 2 orang itu ataukah sama-sama berbeda? Oke, satu sudah menjawab. Saya Deka. Oke. Oke. Arundina dan Devin sudah menjawab. Baik, kembali ke OneNote. Terima kasih guys sudah menjawab. Ya, betul banget. Jawabannya adalah yang D. Ngomongin tentang manufaktur atau tentang pembangunan dari industri obat herbal yang tak berjalan dengan sempurna guys. Kenapa? Karena banyak banget obat-obat industri di Indonesia yang nggak berkembang. Kenapa? Karena proses buat bikin standarnya itu tuh bikin rumit ya katanya. Nggak usah pakai begitu-gituan toh udah banyak juga yang terjual obat-obatan herbal itu gitu kan ya. Jadi benar banget jawabannya adalah yang D. Jadi ntar someday nggak usah bingung lagi ya untuk cari jawaban di soal conclusion atau summary seperti ini. Oh ya guys, sebenarnya ini intermezzo ya buat kalian ya. Kak, apakah semua soal-soal conclusion atau soal-soal summary kayak gini itu selalu ada di paragraf terakhir atau hanya ada dari awal sampai akhir itu kita translatekan? Enggak juga guys. Jadi gini loh, kakak sudah pernah bilang cek dulu optionnya nih. Kalau optionnya itu cocok dan ada di paragraf terakhir, udah tinggal kamu pilih yang itu. Tapi kalau misalkan kamu sudah baca paragraf terakhir dan itu nggak ada di jawabannya, di option yang nggak ada, ya udah yang tadi kakak bilang dari awal sampai akhir paragraf kamu coba baca dengan teliti, terus kamu analisis sendiri, tarik sendiri kesimpulan jawabannya apa. Tinggal kamu pilih di option. Atau yang kedua, kadang-kadang conclusion itu random. Kadang di option itu cuma ngomongin, kadang di option itu cuma ngomongin satu paragraf, mau itu paragraf kedua kayak satu kayak atau ketiga. Terus option yang lainnya, keempat optionnya itu sama sekali nggak dibicarakan di teks gitu ya. Jadi mesti pinter-pinter menganalisis, kakak bilang juga gitu ya. Yang paling bikin PR banget sih itu yang random, yang kadang-kadang itu di option A, B, C, D, E-nya itu 4 option itu sama sekali nggak ada di dalam teks, cuma mengecoh, tapi kadang-kadang dia hampir mendekati soal ininya, kalimat-kalimatnya. Hampir mendekati kalimat-kalimatnya, tapi dia mengecoh kadang-kadang gitu ya. Ternyata kalau kita pahami lagi, oh ini sama sekali nggak sama sekali nggak benar itu kan ada dalam teks. Jadi cuma satu doang yang benar-benar pas. Entah itu ada di paragraf pertama, kedua, atau ketiga, atau terakhir gitu kan di mana-mana. Oke, next. Soal nomor 66. Ini gampang sih ya, kakaknya kalian bisa deh. Kira-kira ini, teks ini yang tadi ngomongin tentang obat-obatan yang nggak boleh digabung antara obat herbal sama obat kimia, kira-kira itu informasi untuk siapa? Apakah untuk pasien, untuk dokter, untuk perawat, atau untuk farmasi ya, orang-orang yang membuat obat-obatan gitu ya, ataukah untuk para peneliti? Bisa lah ini mah ya jawabannya. Tanpa lihat ke teksnya pun kayaknya bisa deh. Silakan dijawab. Oke, satu orang sudah. Oh, baik Mei, siap. Meisha sudah bilang A. Yang lainnya di others. Dia A juga Kak. Ya kan? Ini udah pasti A semua sih ya kan guys, sudah pasti ini tuh buat pasien. Kenapa buat pasien? Ya, jawaban kalian bertiga betul. Salsabila, Deliana, sama Febri. Kenapa buat pasien? Kadang-kadang ya, apalagi tuh orang Indonesia ya kan warga plus 62 tuh kadang-kadang mencampurkan obat-obatan kimia. Udah ke dokter dikasih obat, ada tetangganya bilang coba deh nih minum kencur, minum ginseng, minum apa ya kan. Dan ternyata setelah mereka tanpa mereka tahu informasi yang jelas, ternyata itu nggak boleh yang namanya itu menggabungkan antara obat kimia sama obat-obatan herbal guys. Itu malah bikin penyakit yang ada dalam tubuh kita itu makin parah gitu kan. Jadi hati-hati ntar kalau misalkan suatu saat itu kan ya ada yang sakit keluarga kalian tiba-tiba ada orang tua kalian tuh ngebibiran tuh wah kan keluarga kalian tengah-tengah kalian ngomong coba deh minum ini kasih tahu informasinya, jangan tahu Kak atau Bi aku pernah baca teks gitu kan. Kalau kita tuh nggak boleh mencampur adukan obat-obatan kimia sama obat-obatan herbal.
Oke, jadi teks hari ini sangat amat membantu buat pengetahuan umum kita gitu ya. Tepuk tangan untuk yang sudah membuat teks ini, sangat amat bermanfaat. Terima kasih banyak. Oke, dari keempat soal ini, adakah yang ingin kalian tanyakan lagi? Dari segi mencari jawaban, how to get the answer of conclusion atau apa? Atau sudah paham? Boleh direspon dong. Kalau misalkan sudah paham dan pengen buru-buru move on, ayo. Tapi make sure coba dulu direspon pertanyaan kakak. Ada pertanyaan? Silahkan. Boleh boleh. Kak, ini out of the topic yang mana tuh? Yang nomor 56 Mei. Nomor 56 sebenarnya bukan out of the topic juga sih, Kak. Sorry, Mei. Kak, ini out of... Oh, maksudnya pertanyaan kamu itu di luar dari topik? Boleh. Tapi aku masih bingung gimana cari main idea kalau jawabannya mirip-mirip nih, guys. Dan juga Mei. Main idea nih ya, basicnya itu hanya per paragraf ya nggak sih? Kayak misalkan, what is the main idea of paragraph 2 atau paragraph 3? Ya udah, kamu tinggal cari main idea dari paragraf tertentu aja. Terus kamu samain sama di optionnya. Tapi yang mungkin kamu bikin bingung itu kebanyakan adalah main idea of the passage, ya nggak sih? Nah, kalau dari main idea of the passage itu kan kalau nggak salah ya, itu emang dari awal sampai akhir paragraf gitu kan. Nah, caranya biasanya itu kamu hanya perlu baca di paragraf pertama. Biasanya gitu, karena kan dia sama kayak topik. Dia itu perbedaannya kalau sama topik lebih rinci. Karena si main idea of the passage itu adalah ke detail atau penjelasan lebih rinci terhadap apa atau siapa yang kita omongin gitu kan. Kayak misalkan nih topiknya Cinderella, berarti main idea of the passage-nya itu adalah kayak gadis muda yang dibully sama orang tuanya atau sama ibu tirinya gitu kan. Jadi lebih ke hal menjelaskan aja sih sebenarnya, menjelaskan lebih rinci dari topiknya, dan biasanya itu muncul di paragraf pertama gitu ya. Sudah paham? Nih, Cia. Paham? Saya puas dengan jawabannya. Bisa nggak Kak kalau misalkan cari main topik tiap paragraf terus satuin? Bisa. Makanya Kakak bilang itu kamu cek dulu optionnya. Kalau misalkan di optionnya itu udah kayak ada nyambungnya, oh ini kayaknya cuman kita cek paragraf pertama doang tuh udah ada nih, udah ada bayangannya di optionnya, udah tinggal kamu pilih. Tapi kalau kamu udah baca paragraf pertama, kayak tadi si conclusion ya kan, dia untungnya ada nih di paragraf terakhir nyambung, ada yang nyambung gitu kan sama paragraf terakhir. Tapi kalau misalkan di option itu sama sekali nggak ada yang nyambung ketika kamu sudah baca dari awal sampai akhir di paragraf pertama, ya udah kamu satu-satuin deh tuh dari semua paragraf. Tapi inget ya, harus yang berhubungan sama topiknya. Jadi kamu harus berhubungan sama penjelasan dari siapa atau apa yang dijelasin sama yang di teks gitu kan. Oke? Oke Kak, siap. Yang lain juga ya, semoga paham ya sama tadi pertanyaan dari Mei dan juga jawaban dari Kakak. Ntar kalau misalnya ada soal seperti itu lagi, boleh ya coba kita ntar buktikan apakah memang itu ada di paragraf pertama. Kalau memang nggak ada di paragraf pertama, coba kita akan menggabungkan atau mungkin cari di paragraf lainnya. Yang penting itu, lihat optionnya secara detail dulu. Oke, next. Pertanyaan. Sebentar, ini kok nggak masuk ya? Charging. Oke, next di nomor 57. Berarti kita masuk ke soal teks yang baru ya. Nah, ini dia. Which of the following best restates the sentence considering the harmful environmental effects produced by pollution, overpopulation,
and depletion of natural resources, numerous scholars and public officials have called for increased urgency in motivating people to engage in pro-environmental behaviors. Nah, kamu hanya perlu mencari makna yang sama, arti yang sama di kalimat yang berbeda. Pertama, gimana caranya, Kak? Translatekan dulu. Artiin sama kamu ini maksudnya apa ya? Nah, jangan khawatir guys, Kakak sudah kasih translate di sini ya. Artinya adalah mempertimbangkan dampak lingkungan yang berbahaya, di mana yang disebabkan sama polusi, kelebihan populasi, dan menipisnya sumber daya alam. Guys, boleh kalian tulis nih, si depletion di sini artinya adalah menipis ya. Menipisnya sumber daya alam. Dan banyaknya sarjana, scholars di sini bukan berarti beasiswa ya guys. Mungkin kalian lebih awam ketemu sama kata scholarship ya kan, yang artinya adalah beasiswa. Tapi scholars di sini bukan seperti itu. Dia lebih condong ke arah sarjana ya. Orang-orang yang berpendidikan S1 gitu ya. Lalu public officials. Nah, public officials di sini juga bukan publik resmi guys, tapi dia pejabat ya, pejabat publik, lebih ke arah seperti itu. Have called, ya, telah menyerukan untuk meningkatkan urgency dalam memotivasi orang-orang untuk terlibat, to engage, untuk terlibat dalam kebiasaan pro lingkungan. Nah, pro environmental itu mungkin bisa kita kategorikan sebagai gerakan go green gitu ya, kayak eco green yang sekarang ini kan sudah sering banget ya digalakan sama masyarakat ya. Apalagi kalau kamu misalkan rumahnya di daerah atau rumahnya kamu di perumahan-perumahan, pasti ya, pada banyak banget tuh spanduk dan lain sebagainya yang ada bacaan hidup seperti go green gitu kan. Jadi harus mulai beradaptasi sama hal-hal seperti itu gitu ya. Untuk apa? Untuk menjaga kelestarian alam ini gitu ya. Nah, udah sebenarnya sih tanpa perlu kamu baca kalimat atau paragrafnya pun sudah bisa gitu, sudah paham gitu untuk mencari jawabannya. Nah, sekarang tinggal kamu samain deh sama di option ABCD-nya, kira-kira nyambungnya sama yang mana. Jadi ini kita belum masuk ke dalam teks ya guys, baru cuman bahas tentang satu kalimat, terus kita artiin, cari deh si arti yang sama yang mana. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Tadi ada yang udah jawab deh kayaknya. Aku cek ya. Iya, oke. Meisha udah jawab yang A. Thank you, Mei. Yang lainnya boleh? Atau kakak kasih waktu ya? Sambil kalian berpikir, kakak akan coba untuk menjelaskan per optionnya ya, guys. Yang A di sini itu adalah efek dari polusi, overpopulasi, sama pengurangan atau penipisan dari sumber daya alam yang dipimpin sama saintis, ya. Sama para ahli gitu lah intinya ya. Terus juga sama pemerintah untuk mempromosikan eco-friendly behaviors atau kebiasaan eco green gitu ya. Lalu yang B, because there are so many effects over the environment, all people together conduct research to inform the importance of environment. Karena ada banyak banget nih efek-efek di dalam lingkungan, semua orang bersama-sama mengadakan atau melaksanakan penelitian untuk menginformasikan pentingnya lingkungan. Lalu yang C, many scholars and public officials have worked hard to reduce pollution, overpopulation, and depletion of natural resources. Katanya banyak para sarjana, lalu para pejabat publik gitu kan yang telah bekerja keras untuk mengurangi polusi, overpopulasi, sama penipisan sumber daya alam. Lalu yang D, motivating people to be aware, memotivasi orang-orang untuk lebih sadar guys terhadap lingkungan gitu ya. Is such a complicated task that their behaviors remain unchanged. Ya, jadi memotivasi orang-orang untuk sadar terhadap lingkungan di mana mereka itu harus mengubah kebiasaan-kebiasaan mereka terdahulu nih. Behaviors remain unchanged ya. Lalu yang although a lot of people recognize the effects of pollution, walaupun orang-orang sebenarnya sadar sama efek dari polusi, terus efek dari overpopulasi dan juga efek dari penipisan sumber daya alam,
ini praktek atau aksi dari melakukan pro environmental atau pro lingkungan ini masih dibatasi. Nah, seperti itu. Kira-kira makna mana yang sama kayak kalimat di soalnya ini? Tadi Meisha jawabnya adalah yang A. Yang lainnya gimana? Apakah sama atau berbeda sama jawabannya Meisha? Silakan. Tunggu ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Yang lainnya, yuk coba aja dijawab, nggak apa-apa. Kalau salah pun nggak masalah. Ini juga belajar ya guys. Jadi jangan takut salah. It's okay not to be okay guys. Yang penting keluarin dulu aja opini kalian atau jawaban kalian. Siapa tahu jawaban kalian benar loh. Silahkan. Seriusannya cuma satu doang, cuma Meisha doang. Ayo dong. Kita menunggu yang lainnya. Kadang-kadang tuh banyak juga sih guys yang masih belum bisa untuk membuat atau mengartikan suatu kalimat yang sama kayak soalnya. Masih banyak loh. Serius. Yuk. Oke. Ada yang mau nambahin? Silakan. Kasih emoticon smile. Siapa tahu dibahas sama kalian ya nggak sih? Udah. Ya udah deh. Ya. Deptim dan Arundina. Oke, ini cuma ada 2 ya kayaknya ya. Deptim dan Arundina. Oke, ya udah. Kalau misalnya nggak ada yang mau nambahin, jawaban dari Meisha itu benar sekali ya. Kenapa benar? Coba nih, kamu coba cek dari artinya ya. Efek dari polusi, kelebihan populasi, terus juga penipisan sumber daya alam, itu memicu para saintis. Saintis di sini tuh kan orang-orang yang sudah ahli kan, sama kayak orang-orang sarjana ya dong. Dia punya bekal khusus atau ilmu khusus gitu kan untuk meneliti porsinya mereka gitu kan ya. Kayak misalkan sarjana ekonomi maka meneliti tentang hal-hal berbau ekonomi dan sebagainya, seperti itulah intinya ya. Dan juga para government atau pemerintah di sini sama kayak pejabat yang ngasih pejabat publik, sama kayak public officials gitu kan. Untuk apa? Untuk menyerukan atau mempromosikan kebiasaan yang eco green atau yang pro environmental ya. Sudah bisa dipahamin ya guys. Jadi untuk di nomor 57 jawabannya adalah yang A. Oke, terima kasih. Nah, ini dia. Oke. Next. Bentar. Ini dia. Ini nomor 58 ini banget ya. Nah, kayak nyatu banget sama nomor 7. Oke, sini dia. The author highlight the harmful environmental effects followed by, katanya bentar. Katanya si penulis itu menggarisbawahi hal yang penting terhadap efek bahaya lingkungan. Yang mana aja? Tadi seperti yang kita tahu bahwa efek dari bahaya lingkungan itu ya
adalah yang pertama nih ya, disebabkan sama populasi, disebabkan lagi sama overpopulasi, sama penipisan sumber daya alam. Nah, itu apa lagi gitu kan? Efek-efeknya apa lagi di sini? Ini penyebabnya. Nah, sekarang lihat di option ABCD. Ini yang pertama adalah describing research activities to promote conservation behavior, menggambarkan aktivitas para peneliti untuk mempromosikan kebiasaan konservasi. Lalu yang B, menunjukkan polusi, overpopulasi dan juga depletion of natural resources, menunjukkan ini polusi atau enggak kelebihan populasi dan juga penipisan sumber daya alam. Lalu yang C, arguing, berargumen tentang urgency ya, yang melibatkan orang-orang dalam kebiasaan pro environment atau pro lingkungan. Lalu yang D, menjelaskan jenis dari kebiasaan-kebiasaan yang didukung sama pemeliharaan lingkungan. Preservation itu artinya adalah pemeliharaan. Lalu yang E, elaborating, kayak menguraikan ya guys, menguraikan ide-ide antara environmental concern, antara fokus terhadap lingkungan dan juga terhadap perspektif ekonomi. Oke, nah sekarang coba kita lihat ya di optionnya ini ngomongin tentang apa sih sebenarnya? Emang kita belum baca juga sih ini tentang teksnya ya. Oke, ini dia. Jadi katanya Oke, dari sini ke sini nggak usah kakak jelasin ya, kan tadi udah kita omongin ya di nomor pertamanya 57 ya. Lalu ada one significant way of meeting such goals involves our behavior as consumers ya. Sebenarnya untuk memberikan jalan tentang masalah ini tuh bisa kita lakukan, kita awali dengan para konsumen guys. Contohnya, for example, people often have the options of switching from conventional products to energy efficient or reusable green product. Contohnya adalah dengan orang-orang yang seringkali memiliki pilihan untuk mengubah produk-produk konvensional ke produk-produk yang efisien alias yang bisa didaur ulang atau produk-produk yang go green. Produk go green tuh kayak gimana? Yang pro sama alam gitu kan, kayak misalkan tentang plastik. Sekarang itu kan di Indonesia itu ada plastik yang ramah lingkungan ya kan guys. Ramah lingkungan karena apa? Karena dia terbuat dari singkong. Jadi bisa diurai dengan cepat gitu kan, nggak kayak plastik pada umumnya yang sulit banget buat terurai gitu ya. Lalu yang ini yet, while green options are becoming more widely available, many barriers to change remain. Barriers di sini artinya adalah penghalang guys. Boleh kalian tulis juga ya. Namun ya, option-option buat melakukan go green ini ya menjadi lebih banyak tersedia dan juga ada banyak banget penghalangnya untuk kita berubah dari kebiasaan sekarang kita ke kebiasaan yang pro lingkungan ya. For instance, contohnya orang-orang itu yang terkenal. People are notorious itu orang-orang kayak terkenal, kayak famous, like selebgram atau enggak kayak YouTuber atau artis gitu ya. Nah, di mana mereka itu enggan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan mereka ya ke kebiasaan-kebiasaan yang go green gitu kan, dimana untuk dari kebiasaan kita yang terbiasa seperti ini ke kebiasaan go green itu ternyata membutuhkan pengorbanan. Necesitas itu artinya mengharuskan kita untuk membuat pengorbanan. Contohnya gimana? Dengan cara membeli banyak untuk produk yang kurang efektif seperti itu ya. Yang kedua, based on research on energy conservation in wake of the 1970s energy crisis, researchers have continued to investigate strategies that promote conservation strategy ya katanya. To promote conservation behaviors ya. Katanya berdasarkan penelitian pada konservasi energi di awal tahun 70-an ya, di mana ada energy crisis ya, para peneliti itu telah melanjutkan menginvestigasi strategi-strategi untuk mempromosikan kebiasaan konservasi ini ya. Namun, mereka butuh untuk mempertimbangkan motif-motif untuk conservation ini, di mana itu untuk mengembangkan strategi yang efektif. Jadi mereka tuh
meneliti, mencari cara dan strategi yang efektif untuk bisa menyerukan atau untuk bisa melakukan kebiasaan yang ramah lingkungan gitu ya. In fact, those motives has been identified. Jadi faktanya ternyata motif-motif itu telah diidentifikasi gitu ya. Each of them di sini adalah untuk motif ya. Dia bisa jadi ke reverse ya, acuan gitu ya. Motif-motif ini tuh disarankan berbeda dengan strategi untuk menstimulasi konservasi. Therefore, oleh sebab itu, para pejabat harus memilih satu strategi terbaik untuk konservasi lingkungan ini. Ya, itu untuk paragraf kedua. Next, paragraf ketiga atau selanjutnya. Oke, ini dia. According to an environmental concern perspective, people are conservation primarily because they at some level basically care about the security of the planet and its inhabitants ya. Inhabitants itu artinya penduduk ya, masyarakat boleh ya. Jadi katanya berdasarkan fokus perspektif dari lingkungan ini, orang-orang diasumsikan untuk terlibat dalam konservasi ini gitu kan. Kenapa? Karena mereka itu berada di level yang sama. Secara umum tuh mereka harus peduli dan harus care tentang adanya keamanan dari planet yang sekarang ini mereka tinggali. Kita kan tinggal di bumi ya kan, sebagai planet kita gitu kan. Jadi kita tuh harus aware, harus bisa menjaga, harus bisa care juga sama si bumi ini agar nggak terjadi hal-hal yang tak diinginkan gitu ya. Jadi makanya itulah disebut harus menggalakkan kebiasaan yang pro lingkungan gitu ya. To motivate green behavior from this perspective, an effective strategy involves better informing people about the plight. Plight di sini artinya keadaan yang buruk, boleh tulis silakan. About the plight of the environment. Oke, katanya untuk memotivasi kebiasaan go green ini ya, dari perspektif ini, sebuah strategi efektif dilibatkan untuk memberitahu orang-orang tentang adanya keadaan yang buruk dari lingkungan ini, guys. Accordingly, ya, information campaigns about the dangerous state of the planet should lead people to behave in a pro-environmental fashion, even if going green requires some sacrifice on the part consumers ya. Katanya informasi kampanye ini tentang adanya negara yang berbahaya ya dari planet harus dipimpin sama orang-orang atau sama masyarakat untuk bisa berkebiasaan dalam melakukan pro environmental terutama di bidang fashion, guys. Berarti from head to toe dari apa yang kita gunakan itu sebenarnya harus digalakkan untuk menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan gitu ya. Even dari segi make up kita kan para cewek-cewek gitu itu katanya harus sudah mulai menggunakan barang-barang yang pro lingkungan dari bahan-bahannya, atau mungkin baju dan juga lain sebagainya itu harus menggunakan bahan-bahan yang go green gitu ya. Next, even if going green requires some sacrifice on the part consumer. Nah, bahkan katanya kakak bilang ya, dibutuhkan adanya pengorbanan guys untuk melakukan hal semua ini, terutama untuk para konsumen. Ya kan, susah banget nggak sih kayak misalkan kita terbiasa untuk melakukan kebiasaan yang lama kita. Karena begini loh, terutama buat cewek-cewek ya, yang bahan kosmetik ya, walaupun bahan kosmetik ini juga pakai bahan-bahan yang aman untuk segi kimianya ya. Cuman terkadang kalau misalkan bahan-bahan yang alami itu efeknya itu lebih lama terlihatnya dibandingkan sama kita menggunakan produk make up yang pakai bahan kimia. Ya nggak sih guys, kayak misalkan produk buat mencerahkan wajah itu tuh dibandingkan kita menggunakan bahan-bahan alami itu akan lebih lama muncul efek dari muka atau wajah cerah ini gitu kan, dibandingkan sama yang pakai bahan-bahan kimia seperti itu. In contrast, rational economic perspective suggests that conservation is primarily determined by economic reasons. Ya, nah kebalikannya nih ternyata dari segi perspektif ekonomi itu disarankan untuk menentukan alasan ekonomi cukup untuk berperan penting guys dalam
melakukan aktivitas pro lingkungan ini. Hasilnya ya, an effective way to motivate people to go green is by making green product cheaper, more efficient, and providing consumers with financial incentive ya. Ternyata katanya ya, yang tadi kakak bilang tuh dari segi ekonomi itu berpengaruh banget untuk kita melakukan gerakan Go Green ini. Nah pada akhirnya hasilnya dilihat nih guys, ada cara efektif nih untuk memotivasi orang-orang untuk pindah kebiasaan yang Go Green, di mana membuat produk-produk Go Green itu menjadi lebih murah, lebih efisien, sama menyediakan konsumen dengan insentif pembayaran, di mana artinya adalah produk Go Green ini dihapuskan pajaknya. Jadi lebih murah ya intinya lah ya. Makanya itu untuk mendorong orang-orang buat bisa menggunakan barang-barang yang pro lingkungan. To motives related to environmental concern and economic advantage can certainly spur conservation. Oke, spur di sini artinya adalah memicu guys, ya. Jadi motivasi ini berhubungan sama lingkungan ya, dan juga sama keuntungan ekonomi ya, yang memicu adanya konservasi ini. Oke, sudah tadi dijelaskan dari awal sampai akhir, paragraf 1, 2, dan 3 ya. Jadi, kembali ke soalnya. Tadi yang ini ya. Nah, kira-kira si autor ini meng-highlight atau menggarisbawahi gitu ya, efek dari lingkungan yang berbahaya ini ada apa aja? Silakan coba dipilih jawabannya. Kalau kembali ke OneNote ya. Ini dia. Kira-kira apalagi efek-efek penting dari adanya harmful environmental ini? Oke, ada satu orang yang sudah menjawab. Seriusan nggak kedengeran? Oh my god, guys, kalau misalkan kakak nggak kedengeran suaranya, kalian boleh respon kakak ya. Sekarang kedengeran nggak suara kakak? Nah iya, berarti yang tadi kakak jelasin tuh nggak kedengeran guys. Mei, nggak kedengeran Mei? Oh kedengeran. Oh yang itu kedengeran. Alhamdulillah ya, kira-kira kedengeran. Kakak udah panjang lebar. Oke, coba kira-kira ada yang mau mencoba menjawab atau ingin mencoba menebak jawabannya yang mana? Silakan guys, boleh? Ayo, nggak apa-apa ya, jangan takut salah. Kakak cuma pengen tahu aja kok kira-kira jawaban kalian tuh apa kalian paham sama yang sudah kakak jelaskan, atau paham untuk menjawab soalnya seperti apa. Minum apa? Oh, boleh deh yang alpukat. Ciju. Hah? Ya, enggak deh, nggak mau. Nggak. Udah guys? Oke, satu orang sudah menjawab. Hai Mesya lagi. Mesya yang C. Oke. Aktif jawabannya. Lagi dong, yang lain dong. Pasti tahu dong, tadi udah dijelasin sama kakak dari awal sampai akhir efek bahayanya itu apa aja. Efek bahayanya guys terhadap terhadap bahaya lingkungan ini guys. Menggarisbawahi hal penting, efek dari bahaya lingkungan. Atau dampaknya deh ya, efek sama dampak sama aja kan ya, dampak dari si bahaya lingkungan ini. Kira-kira yang mana? Ayo dong dicoba, gak apa-apa kamu salah guys, please. Gak apa-apa kalau salah. Teng tereng. Masih sih nggak ada yang punya jawaban, kamu yakin pasti ada yang punya jawaban sebenarnya. Cuman masih malu-malu kucing ini. Ya nggak sih, takut salah. C juga Kak. Nah, tuh kan benar. Oke, terima kasih. 2 orang jawabannya C. Berarti yang arguing ya. Arguing the urgency
of engaging people in environmental behavior. Oke, berargumen tentang urgensi dari kegiatan orang-orang dalam melakukan kebiasaan pro-environmental. Guys, di soalnya kan gini loh, menggarisbawahi hal penting efek bahaya lingkungan. Jadi si penulis itu ngomongin apa aja tuh, apakah dia menggambarkan, menunjukkan, berargumen, atau menyebutkan, atau menguraikan dari si bahaya-bahaya lingkungan ini. Lalu bentar Kak. Oke, kakak cuma ambil aja ya. Ya. Oke, dikit boleh. Oke, jadi kakak langsung aja ya, tadi ada 2 yang jawab ya. Jawabannya yang C. Tapi sebenarnya jawabannya itu adalah yang E. Guys, kenapa jawabannya yang E? Itu jelas banget loh dijelasin. Kalau kita mau mengubah gaya kehidupan kita ini ke go green, itu pasti akan ada efek-efeknya. Pertama, nggak semua orang itu pasti mau berubah ke pro environmental. Kenapa? Pertama pasti harganya mahal-mahal ya dong. Kayak plastik deh yang kata kakak bilang, sekarang tuh di Indonesia ada plastik yang terbuat dari singkong, dia mahal-mahal dibandingkan sama kita beli plastik yang biasa ya kan. Terus yang kedua, nggak semudah kayak kamu kebiasaannya itu adalah baca komik, tiba-tiba kalau misalkan kamu disuruh baca koran mau nggak semudah itu kan guys ya. Nah makanya itu kita dibentuk atau sih kebiasaan ke pro environmental ini adalah dengan cara melihat dari segi ekonominya juga guys. Ya nggak sih? Gimana caranya? Dengan cara membuat produk-produk go green ini lebih murah, lebih efisien, dan bebas pajak. Makanya digalakanlah hal tersebut biar orang-orang itu mau ke kebiasaan yang go green tersebut. Gitu ya guys. Jadi jelas banget nih dijelasin di paragraf terakhir sebenarnya ini mengelaborasi soal ide-idenya nih ya. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, next. Kedua soal terakhir. Nah, ini nih. Why does the author imply by stating titik-titik while green options are becoming more widely available, many barriers to change remains in lines for until 5. Guys, imply itu artinya adalah tersirat ya, makna tersirat. Imply itu lebih ke arah makna tersirat atau hal tersirat lah intinya ya, yang nggak tertulis secara jelas gitu kan teksnya. Nah, ada kalimat while green options, artinya adalah sementara pilihan alami menjadi lebih banyak tersedia. Oke, kakak akan ganti si kalimat pilihan alami ini menjadi barang-barang go green, barang-barang yang terbuat dari alam ini ya, banyak banget tersedia. Ada botol yang go green, atau ada plastik yang go green, dan lain sebagainya, itu tersedia banyak. Nah, tapi kenapa masih ada banyak hambatan dari orang-orang untuk berubah, untuk memilih botol yang go green ini? Kenapa ada banyak hambatannya? Nah, ini dari kalimat ini kamu cari makna yang sama di kalimat berbeda A, B, C, D, E ini. Sama kayak tadi nomor berapa ya? Nomor 57. Nah, jadi mencari makna yang sama di kalimat yang berbeda. Ini ada chat satu. Oke, yang D. Mesya sudah menjawab yang D. Itu nomor 59 ya guys. 59 ya guys. 2 orang jawab D. Siap. Ada Tower juga. Oh, itu ada 3 orang jawabannya yang D. Baiklah. Oke. There are many problems people face in choosing in products. Kamu artiin dulu deh arti dari
option D. Ada banyak masalah yang orang-orang hadapi dalam memilih produk. Produknya udah ada guys, sudah banyak tersedia. Ini ada botol, ini ada plastik, terus ini ada buku ya kan. Mereka semua terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Udah ada nih pilihannya banyak, tapi kenapa kalian kok masih ada aja hambatan untuk mengganti botol yang lama ke botol yang go green atau mengganti buku yang lama ke buku yang go green gitu. Nah, itu arti dari ini semua yang tadi kakak jelasin. Coba artinya yang sama kayak tadi yang kakak bilang. Kalau misalkan yang D itu mereka bukan dari hal memilihnya loh. Jadi yang D aja tetap yang mau ganti ya. Mau ganti nggak? Kalau B Kak. Nah, oke. Satu orang jawabnya B. Oke, terima kasih Lulu. Yang lainnya mau ganti nggak nih? Yang tadi jawab D. Yang E kayaknya oke ya, yang E. Udah kayak 2 orang kayaknya cukup deh. Terima kasih ya penjawab ya. Oke, B sama E. Kakak akan jelaskan dulu yang E dulu ya. Konsumen punya banyak pilihan dalam memilih produk. Konsumen memiliki banyak pilihan produk ya untuk mengisi kebutuhannya. Ini nggak ada kata hambatannya loh guys, nggak ada ngomongin tentang hambatan di sini. Cuma ngomong konsumen tuh punya banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhannya. Itu enggak ya, yang E juga enggak. Jadi yang B bener banget jawabannya. Orang-orang tuh masih butuh waktu buat siap menggunakan produk-produk yang go green. Yang tadi kakak bilang loh guys, ya nggak sih? Udah disediain ini barang-barang yang bahannya dari bahan-bahan alami, ya kan? Harganya juga udah murah, ya kan? Udah cheaper, udah efisien, bahkan bebas pajak gitu kan. Tapi kok masih ada aja gitu kan orang-orang tuh yang kayak sulit buat berubah ke kebiasaan lama mereka, kebiasaan baru dengan menggunakan barang-barang yang go green seperti ini. Kenapa? Karena sama kayak arti yang B, orang-orang itu belum siap guys buat menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Ya, masih butuh waktu untuk menggunakannya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Terima kasih yang sudah menjawab. Next, masuk ke sini. Nah, ini dia. Hati-hati guys ketemu sama soal seperti ini. Kenapa kakak bilang hati-hati? Pertama, kakak intermezzo dulu ya. Intermezzo ke out of the soal nomor 60. Kita sering banget ketemu sama soal begini. Which of the following obviously shows the author's idea in the passage? Kita silakan kata false di sini ya. Itu cara untuk menjawab soal-soal obviously shows author's idea. Itu adalah cari kalimat yang bermakna opini atau bermakna pendapat dari si penulis. Dan biasanya karena ini obviously ya kan, jelas gitu kan, dengan jelas, maka kita analogikan itu tercetak dengan jelas di teksnya. Ya. Paham ya? Jadi kalau ntar ketemu sama soal yang which of the following obviously shows the author's idea in the passage, maka cari kalimat yang bermakna opini, pendapat, dan itu biasanya tercetak dengan jelas dalam teksnya. Tapi ini gimana Kak? Kok ada kata false-nya di soal nomor 60 ini? Berarti apa? Ada hal yang nggak perlu ditulis, tapi malah ditulis ke dalam teksnya. Jadi itu tuh bukan merupakan ide yang tepat. Jadi kalau misalnya ada kalimat itu, misalkan nih, ada kalimat di paragraf ke-1 nih misalkan. Kakak share di sini ya. Nah, yang ini nih misalkan. Dari sini ke sini. Kayaknya yang ini itu nggak penting deh nih. Kakak contoh aja ya. Ini nggak di dalam teks ini karena nggak nyambung sama sekali gitu kan. Udah dihilangkan. Nah, inilah yang disebut sebagai false idea obviously. False idea obviously seperti itu guys. Jadi gimana caranya untuk menjawab soal seperti ini? Ada chat bentar. Nah, ya, bahasa Indonesia seperti itu ya, kalimat yang sumbang. Bentar. Kayak berarti gini, kakak storytelling sama kalian ya. Hai, kakak hari ini mau storytelling nih tentang deskripsi gitu kan, tentang teks deskripsi tentang kakak. Nama kakak adalah Ita gitu kan. Kakak tinggal di Depok gitu kan. Di Depok itu kakak tinggal bersama 5 orang, yaitu ada ayah, ibu, dan segala macamnya gitu kan. Terus rumah kakak itu bersih banget loh, nyaman, asli, banyak pohon-pohonan. Oh iya, by the way kakak juga di rumah ada hewan peliharaan, kucing.
Terus kakak tiba-tiba ngomong begini, kakak juga suka loh sama warna hijau karena warna hijau itu bagus. Itu aneh kan, nggak nyambung kan dari kakak ngomongin nama kakak siapa, rumah kakak, terus maksudnya masih ngomongin menggambarkan keadaan rumah kakak. Kakak tinggal sama siapa, berapa orang, rumah kakak keadaannya gimana, asli banyak pohon-pohon, tiba-tiba kakak ngomongin tentang warna kesukaan kakak tuh menyambung kan, nah seperti itu. Jadi kita hapuskan kalimat yang ngomongin tentang warna hijau itu warna kesukaan kakak, seperti itu guys. Ya, jadi coba kalian cek dulu nih di sini di optionnya. Ini sebenarnya semua sudah ada di dalam teks. Ini semua option A, B, C, D, E ini ada di dalam teks ya. Paragraf keberapanya coba kalian scanning gimana. Nah, terus udah gitu coba kalian juga cek satuan ini ada di paragraf pertama. Terus dia di tengah-tengah coba cek sebelum kalimatnya sama setelah kalimatnya. Tapi kalau kamu masih mikir ini rancu, ya udah kamu baca satu paragraf pertamanya aja dari awal sampai akhir, atau ada yang gak nyambung atau enggak. Coba silakan. Kakak sudah kasih gambaran yang agak lumayan detail ya untuk nomor 6 ini. Silakan. Kakak akan kasih waktu lumayan lama, sekitar 1 menit buat kalian coba meneliti, menganalisis. Scanning ya guys, jangan lupa di scanning. Oh ini ada researches, ada promote, coba kamu cari investigate kan sebagai keywordnya. Cari kata investigate by scanning, kamu coba dicek di paragraf berapa sih itu, paragraf kedua atau pertama, kamu cek dari awal sampai akhir paragrafnya. Kayak satu orang sudah menjawab, baiklah. Kak, Dek, Kak, soalnya paragraf-paragraf ngomong based on research. Oke, Mei, kakak akan keep jawaban kamu yang D. Yang lainnya kakak tunggu juga ya. Guys, serius loh, kakak bakalan nunggu jawaban kalian. Karena kakak kepo. Kira-kira kalian bisa nggak menjawab soal ini? Take your time, guys. Buat meneliti. Oke, satu orang lagi sudah menjawab. Tapi di ngomongin, oke, siap Mei. Terima kasih Mei sudah menjawab. The others, I'm still waiting for ya. I'm still waiting for ya. Satu orang lagi. Antara A sama DK. Oke, Tor. Memang memilih antara dua pilihan itu hal yang sulit ya, guys. A dan D. Satu orang lagi ya, guys. Ada lagi yang jawab? Oh, belum ada. Guys, please satu lagi, guys. Scanning, guys. Scanning. Udah nih 1 menit nih. Ada yang chat. Aku D, Kak. Siap. Berarti rata-rata D ya, karena tower ini antara A sama D. Oke. Kakak akan pilih satu yang paling banyak yang D. Public official should choose one best strategy to conserve environment. Oke, berarti si kalimat ini harusnya dihapus dari teksnya. Dia ada di paragraf ke kakak scanning ya. Kakak scanning kata official deh. Nih, cara untuk jawabnya gini. Official. Oke, ini official.
tapi bukan kalimatnya lagi. Official, 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 official. Official, official, official. Lalu kedua. Oke, public official. Ini ya kayaknya public official should choose one best strategy to preserve environment. Sama kan? Oke, sama ya guys. Nah, oke, kakak baca ya dari awal paragraf nih ya, kan kedua, karena kan dia ini ada di babak kedua doang kan nih, sama gitu kan, sama persis dan ada di paragraf kedua. Maka kakak akan baca dari awal sampai akhir di sini. Berhubung dia kalimat terakhir ya guys, maka kakak baca dari awal. Oke, berdasarkan penelitian di konservasi energi di awal tahun 70-an energi krisis, para peneliti itu telah melanjutkan investigasi strategis yang mempromosikan kebiasaan konservasi, namun mereka butuh untuk mempertimbangkan motif-motif untuk konservasi ini dalam mengembangkan strategi yang efektif, ya kan. Faktanya, motif-motif ini telah diidentifikasikan. Satu dari mereka, motif-motif ini disarankan berbeda untuk strategi untuk menstimulasi konservasi. Oleh sebab itu, jadi therefore ini boleh artinya jadi, boleh artinya oleh sebab itu ya. Berarti dia kayak cause effect, tapi dia lebih ke efeknya. Jadi, pejabat publik itu harus memilih satu strategi yang bagus untuk mengkonservasi lingkungan. Nah, sudah paham kan guys? Yang meneliti itu siapa? Researchers dong. Sampai mereka tuh dari tahun 70 sampai sekarang gitu kan. Untuk mencari strategi yang paling efektif dalam menggalakkan Go Green ini gitu ya. Kenapa tiba-tiba harus ada si public official atau si pejabat yang disuruh milih? Itu nggak nyambung ya kan, kayak gambling banget, kayak sumbang banget kan. Nah, sama kayak tadi kakak bilang, kakak udah ngejelasin tentang rumah dari awal sampai Z, ngomongin tentang gimana rumah kakak, kenapa tiba-tiba kakak ngomongin tentang warna hijau kesukaan kakak gitu kan. Sama seperti itu, benar banget. Jadi yang tadi sudah menjawab D, kalian betul. Bisa ya berarti ya. Nah, sebenarnya sudah kakak kasih ininya, cuman kakak nggak mau balik ke OneNote. Kenapa? Karena lebih mudah buat kalian. Jadi kakak pengen coba berusaha sendiri buat mencari kalimatnya gitu ya. Tapi itu bagus banget loh, good job. Kalian bisa dengan mudah untuk mencari kalimatnya. Nah, desainnya di sini sudah kakak tulis juga. Sorry. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kakak atau sebelum kita mengakhiri sesi hari ini untuk bahasa Inggrisnya? Silakan tanya ke kakak kalau misalkan masih ada pertanyaan yang masih belum kalian paham. Kak tulis ya, any question? Kak, OOT, apa tuh OOT? OOT apa nih? Oh, kenapa aku nggak tahu? Out of the topic. Kok aku merasa tidak gaul gitu ya? Boleh, Mei. Kak, jelasin dikit tentang author bias dong. Kak, itu sama. Guys, sama. Itu sama ngomongin kayak idea ini. Yang tadi kakak bilang loh, obviously author bias ya kan? Atau ngomongin tentang obviously shows the author's idea. Itu bukan out of the topic guys. Itu malah, Mei itu malah masuk dalam topik ini. Sama ya, kayak gini ya. Jadi kamu cari makna kalimat, oh ini mengandung sebuah opini, mengandung sebuah pendapat gitu kan. Dan ingat, karena di obviously, ya kan, karena di obviously itu pasti dia tercatat jelas teks. Pasti copy paste. Sama kayak gini nih. Ini copy paste semua kan nih. Gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk bukan salah satu cara untuk mendapatkan jawaban author bias. Thank you loh ya untuk ngomongin OOT. OOT. Aku baru tahu artinya itu. Gimana Mei? Jelas Mei? Gimana Mei? Dan yang lainnya sudah paham sama tentang author bias? Jadi sama kayak kalimat, enggak, bukan gitu. Kalau yang kalimat sumbang, itu kan false idea, ada kata false-nya. Kalau misalkan si bias ini gini loh, satu soal ya. Misalkan which of the following obviously
shows author bias. Ini sama kayak soal which of the following obviously shows the author's idea in the passage. Jadi kamu cari option yang mengandung makna pendapat, opini gitu ya, tapi itu harus tercetak dengan jelas dalam teks. Harus sama, harus copy paste ada dalam teks. Kadang-kadang ya dimudahkan dengan adanya ekspresi opini. Ekspresi opini ada banyak dong, kamu tahu ya. Iya, tersurat benar, tersurat tercetak dengan jelas. Maaf loh. Gak apa-apa, Mei. Ya. Kalimat sumbang tuh kayak tadi. Yang di nomor 60 kayak gitu. Jadi kalimat yang nggak nyambung yang ada di dalam teks itu dihapus kayak gini. Ya kan? Tiba-tiba para peneliti kok tiba-tiba malah si pejabat yang harus milih gitu kan. Itu kayak nggak nyambung. Atau kayak tadi kakak bilang, kakak menggambarkan tentang rumah kakak tuh ada berapa orang dalamnya, terus asri gitu kan, misalkan banyak pohon-pohon gitu kan, terus tiba-tiba kakak ngomongin tentang warna hijau kesukaan kakak, itu nggak nyambung seperti itu. Paham ya guys? So far masih ada yang belum dipahamin? Sudah paham semuanya? Oke, terima kasih. Sama-sama. Sudah paham semuanya? Mesia dan lain sebagainya. Terima kasih banyak ya untuk semua yang sudah mau bertanya. Makasih ya sama-sama. Untuk yang sudah mau bertanya dan juga sudah mau berpartisipasi buat menjawab soal-soal ini. So happy guys. Oke, sebelum kakak akhirin pertemuan kali ini, pesan kakak sama kayak kemarin ya, tetap semangat buat terus belajar, buat menuju PTN yang kalian inginkan. Terus jaga kesehatan, itu penting banget ya guys. Jangan sakit di tengah pandemi kayak gini ya. Oke, kurang lebihnya kakak mohon maaf kalau misalkan selama mengajar atau selama menjelaskan kakak ada hal-hal. Kita ketemu lagi di meeting selanjutnya. Kakak kembalikan sama Kamala. Kamala silahkan. Baik, terima kasih Kak Ita. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih juga pada teman-teman semua yang sudah hadir pada pembelajaran ini. Pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Ita, bye semuanya. Hai Kak. Iya background-nya Kak. Nggak mau. Nanti lagi Kak Itanya. Oke.